sebelum menjawab itu ya, yang pertama, fakta pertama adalah bahwa Islam masuk di Indonesia, di Nusantara ini lewat jalur kearifan tasawuf, alias para penyebar awal Islamisasi di Indonesia itu seorang wali-wali besar, wali tanah Jawa, sehingga nanti corak di belakang harinya pasca wali ini akan menurunkan sifat-sifat tadi, sifat-sifat dari kearifan tasawuf yang bahkan menubuh di dalam tradisi keindonesiaan kita, Nusantara. Itu yang pertama. Sehingga pasti jikapun tanpa kita membuktikan tanda petik data historisnya, pasti corak berislaman kita itu pasti sofistik, itu ya pertama. Yang kedua, makanya nanti hampir seluruh dokumen historis kita ya, sejak dari mulai Pajang sampai Mataram sampai Cirebon sampai Banten dan lain sebagainya itu hampir semuanya itu para penganut tasawuf yang tidak lagi terpisah, jangan dipisah ya. Tasawuf itu bukan saya Islamnya sufistik, Anda Islamnya syariat, Anda bukan begitu. Islam sufisme itu satu paket. Satu paket beragama, bahwa berislam itu ada yang lahir, ada yang batin. Jadi Islam iman ihsan kan? Ya, gitu. Paketnya. Udhulu fisilmi kafa itu maksudnya berislamlah secara kafa. Kafa itu apa? Ya lahir ya batin. Kalau Anda Islamnya cuma syariat itu enggak utuh. Jadi artinya dalam pengertian ini dulu orang-orang sini itu dikenalkan Islam yang versi utuhnya, Islam hakikatnya, kira-kira gitu ya. Sehingga nanti kita akan lihat hampir seluruh pemberontakan terhadap kolonial, bahkan dari sejak zaman Mataram awal, itu pasti semboyannya kafir Londo, pasti Sabilullah, gitu ya, kira-kira gitu ya. Itu karena musuh pertamanya ini penjajahan ini adalah fakta yang kebatilan. Penjajahan itu adalah fakta kebatilan yang berlawanan dengan yang hak. Nah, seorang tasawuf, seorang sufi adalah seorang yang tidak akan membiarkan realitas duniawi yang di hadapan kita ini jadi manifestasi yang hak, realitas yang batin. Karena kepentingan seorang tasawuf, seorang sufi adalah melihat kehidupan ini. Seorang tasawuf adalah orang yang harus bisa melihat kenyataan hidup ini sebagai tajaliyat dari yang hak. Makanya ketika ada realitas yang batil di dalam kenyataan hidup, pasti dia orang yang paling pertama gelisah. Karena dunia ini kemudian diisi realitas ilusif. Batil itu kan apa ya, kayak semacam bayang yang ilusif. Sehingga Tuhan tidak lagi tampil dalam realitas kehidupan ini. Sehingga makanya dalam konteks tasawuf itu bahkan penegakan realitas yang hak di dalam kenyataan hidup yang real ini adalah tugas utamanya, jihad utamanya. Makanya ada yang ngomong begini, rukunnya orang sufi tambah satu, jihad. Jihad dalam pengertian maknanya yang komprehensifnya. Satu, makanya saya bahkan sempat menemukan sebuah dokumen di dalam karya namanya Suluk Garwa Kencono. Itu karangannya di zaman Sultan Agung. Konon dikatakan di dalam serat itu disebut sebagai karya yang diperintahkan oleh Sultan Agung. Nah, di dalam serat ini, serat Suluk Garwa Kencono ini, Suluk Garwa Kencono. Di dalam serat ini bahkan disebutkan falsafah pemerintahannya Mataram Islam. Itu disebut oleh sejarawan Wycliffe disebut sebagai Sufi Political Philosophy, filsafat politik Sufi. Wih, keren. Nah, ini klaimnya teman-teman sejarawan akhir-akhir ini yang sudah mulai mengapresiasi Islam. Sebentar, itu tahun berapa ya, Leung ya? 1016 berapa itu? Itu sudah awal kolonialisme bagi Sultan Agung. Oke. Nah, di dalam itu ada namanya sistem pemerintahan diri, sistem peperangan menegakkan kerajaan di dalam diri. Itu filosofinya kerajaan Mataram Islam pertama. Jadi
ini perang antara diri itu, kalau kamu menang perang di dalam dirimu, kamu bisa menegakkan kerajaan di muka bumi ini. Kira-kira gitu ya prinsipnya. Melawan diri dulu ya? Iya, perang nanti kan perang yang real di dalam kenyataan hidup ini sebenarnya ada perangnya di dalam diri kita. Kita akan menang misalnya melawan kesombongan kita sendiri, kita akan menang melawan riak kita sendiri dan lain sebagainya. Kalau kita menang, kita akan jadi raja. Bahkan di Sulu itu dikatakan seorang raja yang sudah memenangkan pertarungan dalam diri, dia akan dimahkotai hakikat, kemudian dengan lencana toriko dan berbaju syariat. Itu dikatakan di dalam Suluk Garwa Kencana. Nah, ini yang sering dilupakan oleh banyak orang terkait penelitian tentang Mataram Islam. Nah, dari sini saya bayangin, kita nggak perlu tanya lagi sebenarnya apakah peran sufi ini. Ini realitas yang sudah menunggu di dalam tradisi Jawa, dan dari sejak Mataram itulah makanya mereka kemudian mengubarkan perang terus-menerus terhadap kekuasaan kolonial. Terus yang terkait bahkan nanti ada di Pakubuwono keempat misalnya, itu nama anaknya jauh sebelum Diponegoro, misalnya itu sudah menamai nama anaknya misalnya dengan Raden Sataria, Siti Isbandia, kayak gitu-gitu. Itu benar-benar karena ini disebut sebagai toriko Naksabandia, atau orang Jawa ngelafalinnya jadi Isbandia, Satoriyah misalnya jadi Sataria. Nah, Siti Sataria. Misalnya saya sebutkan lagi, misalnya di serat orang Jawa yang paling terkenal bernama Serat Centini, Serat Centini yang merupakan katanya ensiklopedinya orang Jawa. Kita tahu tokoh utamanya di dalamnya adalah Syekh Amongrogo. Syekh Amongrogo. Nah, dia digambarkan Syekh Amongrogo ini mengikuti dua jalan. Satu, tarekat Naksabandia, kedua tarekat Sataria. Itu produksi di masa Mataram awal, itu jauh sebelum Diponegoro. Alias sebenarnya tasawuf itu sudah menjadi realitas yang menunggu di dalam masyarakat. Begini, konsepsi yang ini saya ingin nyinggung sedikit ya soal konsep martabah. Makanya dulu itu saya itu hampir ngecek ya di tradisi Jawa, di Sumatera, dan juga di Bugis, Makassar, bahkan di Sunda, di Madura sama. Hampir semua rata-rata proses Islamisasi di Nusantara itu, gagasan pertama tentang tasawuf itu ada satu, namanya konsep insan kamil. Itu yang ingin ditekankan oleh bahwa sebenarnya tasawuf itu apa sih? Tasawuf itu sebenarnya pengen ilmu tentang hakikat menjadi manusia, ilmu tentang mengenali hakikat kedirian kemanusiaan kita. Kira-kira gitu. Manusia lah. Makanya rumusannya apa? Ma'rifat itu man arofa nafsa. Ma'rifat itu ilmu pengenalan diri, kemanusiaan kita. Bahwa di jantung terdasar kemanusiaan kita terhubung dengan realitas ketuhanan. Sehingga nanti program, makanya ini visi yang menurut saya keren. Jadi berislam itu adalah ingin mengantarkan masyarakat Indonesia. Itu konsep kemanusiaan namanya menjadi utuh. Konsep kemanusiaan yang utuh tadi, paripurna tadi, kamil tadi, itu kemudian akan semakin terhubung dengan realitas ketuhanan. Kira-kira gitu. Makanya di Jawa ada namanya konsep Janmo Utomo. Kalau di Melayu ada namanya makhluk budiman, manusia budiman. Dan insan kamil juga disebut. Alias ini konsep yang dulu pernah diterjemahkan oleh para wali ini untuk membantu proses berkemanusiaannya orang sini. Nah, dalam konteks radikalisme, kenapa orang ekstrim? Karena orang itu nggak utuh. Ada yang timpang dalam proses berkemanusiaan. Mungkin nafsunya dominan, mungkin kecintaannya meluap-luap tapi akalnya nol, ilmunya kurang dan lain sebagainya. Jadi akhirnya buta dan lain sebagainya. Ini akhirnya membuat orang jadi ekstrim. Saya lebih memilih kata ekstrim daripada radikal. Karena kalau radikal itu berfilsafat, beragama itu harus radikal sampai kepada akar-akarnya, sampai menghunjam begitu. Makanya saya lebih memilih misalnya ekstrim. Biar lebih jelas lah ya. Ya, ekstrim itu maksudnya dia ekstrim. Dia, definisinya nggak terlalu banyak. Nah, salah satu itu pertama yang nilai konsep kemanusiaan. Nah, yang hari ini hilang, Mas. Hari ini hilang.
beragama kita hari ini tidak lagi tinggal lagi agama itu hanya sebatas aturan normatif, hukum, juklak, juknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, dogma. Akhirnya kita seolah-olah nggak dimanusiakan. Kamu taat, kamu masuk surga. Kamu nggak taat, kamu masuk neraka. Loh saya kok nggak dipetung? Saya itu manusia loh. Saya mau taat kalau saya mau sudah pengen taat. Proses berkemanusiaan saya harus dihargai dong. Makanya visi dulu, kenapa saya menyebut sebagai visi kearifan budaya? Karena para wali dulu mendekati, ingin memasukkan Islam kepada realitas masyarakat Indonesia, pendekatannya lewat kearifan tadi, man arafa nafsahu, sesuai jenjang martabah perjalanan kemanusiaan seseorang, ditakar, didampingi, di akhirnya karena mereka telah didampingi, ya kalau memang belum bisa ya nggak apa-apa, terus akhirnya dari visi kearifan inilah akhirnya Islam itu hadir di sini. Dan akhirnya mengukuhkan jati diri kemanusiaan. Islam datang tidak, justru malah membantu kita mengukuhkan jati diri kebudayaan kita. Nah, visi ini yang hilang hari ini. Banyak kan fenomena itu. Berbeda paham itu fitnah. Sering, tauhid, kafir, itu kan fenomena yang kita temui 10 tahun. Ini terkait konsep manusia misalnya. Manusia itu kalau dia utuh, proses gulo wentahnya itu utuh, dari mulai keinginannya, karsanya ya, kemudian ciptanya, kemudian jiwanya, nanti yang jiwa yang paling dalam namanya rasa. Kalau gulo wentah dari prinsip ini kalau dulu dalam istilah lama ya, ini disebut sebagai ini tahapan. Syariat itu sembah rogo, thariqat itu sembah cipto, kan gitu kan? Dan jiwa itu sembah tarikat itu, kemudian sembah rasa ini makrifat gitu kan. Nah, itu bahkan proses gulo wentah kemanusiaan itu dalam kerangka tasawuf sama ya. Sehingga kalau dalam beragama kita kok ekstrim, berarti ada yang salah dari proses gulo wentahnya. Misalnya begini, saya kasih contoh, misalnya yang tadi soal Rasul tadi. Jangan-jangan kenapa kita ekstrim? Karena sembah kita itu berhenti di raga kita. Jungkar-jungkir toh. Iya, berhenti hanya di pikiran kita saja. Sembah kita, jangan-jangan dirimu yang paling dalam itu belum menyembah kepada Tuhan. Nah, tasawuf itu memberi kerangka beragama yang tadi lahir batin, lahirnya syariat, batinnya hakikat atau ma'rifat. Jadi makanya saya kadang itu bersyukur, maksudnya gini, dulu kebetulan yang mungkin juga desain dari Allah bahwa yang menyebarkan Islam di Nusantara ini adalah para wali, sehingga Islam yang diajarkan itu utuh, lahir batin sebenarnya. Sebagaimana kemurnian yang asal ya. Ya, tapi masalahnya baru-baru ini kemudian muncul Islam jenis baru yang emoh terhadap tasawuf, yang emoh mengukur keberislaman dari semuanya dari sisi lahiriah. Ditanyain, kamu muslim nggak sih? Kok nggak pakai hijab? Loh, selalu parameternya lahir seluruhnya. Tapi nggak pernah tanya misalnya, kamu muslim nggak sih? Kok tetanggamu lapar kamu diam? Kamu muslim nggak sih? Kok ada realitas yang batil dan kamu diam? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dulu orang yang berislam sudah pada level ini sebenarnya kemudian menjadi nggak dianggap, ditinggalkan. Kita beranjak pakai ukuran-ukuran yang sangat formal. Akhirnya saya bayangin kalau kita berislamnya cuma jilbab, nanti yang masuk surganya jilbabnya gimana? Kamunya lo merosomu pikiranmu nggak pernah nyembah kok. Nah, tasawuf itu menawarkan konsep berislam yang komprehensif, lahir batin. Begitu, dan ini saya bayangin bisa jadi perspektif tadi soal ekstremisme, tapi pada saat bersamaan sebenarnya menyodorkan perspektif tentang kemanusiaan yang lebih utuh. Ini soal manusianya. Berislam itu soal manusia. Apakah agama ini membantu kita menjadi manusia yang utuh atau enggak? Kalau jadi manusia yang utuh, pasti dia akan sampai kepada ma'rifat,
pasti dia akan sampai kepada kearifan. Menilai hidup tidak hanya dengan hitam putih. Wong hidup ini isinya bukan hanya hitam dan putih. Makanya kalau orang yang sudah arif kemudian bisa menakar, oh ini benar tapi ada yang salah, oh ini salah tapi ada yang benar, terus tingkatannya martabah sampai kepada martabahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Hak, Sang Maha Benar begitu. Nah ini derajat marotip inilah yang itu takarannya sudah dikenali oleh orang para arif sehingga ya kira-kira gitu. Nah itu warisan berharga kita, jangan sampai kita tinggalkan, tiru-tiru orang-orang ini, malah nanti kita kehilangan, kita nggak pede dengan berislam. Nah ini ilmunya yang perlu diilmui kembali. Nah saya pikir Multaqo Sufi itu harusnya membangkitkan ini, saya pikir gitu. Gini, satu isu tadi Multaqo Sufi ya, itu sebenarnya saya bayangin, saya berharap gitu. Satu, bahwa beragama ini harus kafah sampai mengantarkan kepada yang hakikat terdalam dari kenyataan hidup ini. Kenyataan manusianya, kenyataan Tuhannya, dan lain sebagainya. Nah, tasawuf itu hari ini hilang di dalam realitas keislaman kita, sehingga ada yang timpang dalam beragama ini, gitu. Tidak kafah, tidak lahir batin, gitu ya. Sehingga ini nanti bisa menjadi solusi, bukan hanya terkait masalah misalnya partikular terkait radikalisme misalnya atau ekstremisme, tapi ini menjadi problem solusi bagi berislam kita hari ini yang sudah compang-camping di sana sini. Kita harus kembali kepada visinya Kanjeng Nabi. Makanya saya suka itu, bukan lagi istilah tasawuf, tapi Islam itu harus mengantarkan kita kepada hakikat kenyataan hidup. Itu bahasanya saya menghindari kata tasawuf, karena kita jadinya nanti tasawuf jadi misah-misah gitu loh. Nah, saya paketnya ini berislam ini harus mengantarkan kita pada hakikat paling dasar, sehingga manusia ini ketemu dengan hakikat dirinya, ketemu dengan Tuhannya, kira-kira gitu. Nah itu mungkin dari saya cukup sekian gitu. Terima kasih. Gak panjang-panjang. Nah, jenengan saya. jangan saya.